Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudahan dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita akan mempelajari jaringan komputer dalam mata pelajaran jaringan dan dasar komputer. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui dulu standar kompetensi yang harus kita dapatkan. Yaitu standar kompetensinya adalah menggunakan internet untuk keperluan informasi dan komunikasi. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah menjelaskan berbagai perangkat keras jaringan dan fungsi untuk keperluan akses internet. Indikator ketercapaian suatu dalam pelajaran ini adalah untuk mendeskripsikan fungsi jaringan, untuk mengidentifikasi jenis perangkat keras dalam jaringan, mendeskripsikan kelebihan dan kekurangan kabel yang digunakan dalam jaringan, mengidentifikasi urutan pengkabelan, dan mendeskripsikan berbagai topologi jaringan. Mari kita mulai materi jaringan komputer. Jaringan komputer atau kita kenal dengan istilah computer networking adalah hubungan antara dua atau lebih komputer atau aksesoris komputer lainnya untuk berbagi, baik itu data, mesin cetaknya, perangkat penyimpanan, atau koneksi internet, dan sebagainya. Bisa kita lihat dalam gambar seperti ini. Hubungan dua komputer atau lebih, baik itu dalam bentuk komputernya PC ataupun netbook atau all-in-one, yang saling terhubung satu dengan yang lain, baik itu menggunakan aksesnya hub ataupun switch atau apapun yang saling terhubungkan, itu yang disebut dengan jaringan komputer. Fungsi jaringan komputer itu adalah satu, untuk berbagi data atau sharing data. Kedua, sharing koneksi internet. Ketiga, sharing perangkat, baik itu perangkat penyimpanan, perangkat cetak, atau aksesoris komputer yang lainnya. Kemudian pengontrolan para pemakai maupun pengguna data secara terpusat. Ini tentu adalah komputer yang terkoneksi dengan server. Lalu syarat sebuah jaringan komputer itu dibangun adalah minimal dia memiliki dua komputer, baik itu PC atau komputer laptop, kemudian memiliki networking, kartu jaringan, card networking, kemudian memiliki koneksi kabel, kemudian media koneksinya baik itu kabel ataupun nirkabel, perangkat lunak kalau dia berbasis jaringan, baik itu Microsoft Windows 2003 server atau Nepal atau Linux dan sebagainya. Kalau komputer tersebut lebih dari dua, maka diperlukan sebuah perangkat penghubung atau switch atau bridge atau router. Kemudian media yang digunakan dalam jaringan komputer tadi kita kenal adalah nirkabel dan kabel. Kabel itu lebih sering digunakan karena pada saat ini untuk kabel itu media aksesnya, media yang digunakan untuk aksesnya lebih enak. Ada beberapa kabel yang selalu digunakan, yaitu kabel koaksial, kabel twisted pair, kabel serat optik. Kemudian ada media koneksi lainnya, itu tampak kabel atau nirkabel atau istilah wireless. Kita lebih perdalam lagi adalah yang tentang kabel. Kabel ini adalah kabel koaksial, kabel yang selalu kita temukan di media televisi kita dan juga selalu digunakan di dalam jaringan komputer. Ada kabel ini selalu kita lihat di televisi kita. Ini adalah bentuk dari konektornya, yaitu BNC atau Bayonet Navy Connector atau Bayonet Nail Coulson. Kedua, ada kabel twist pair. Kabel twist pair itu adalah kabel yang terdiri dari dua kawat tembaga yang dipelintir satu sama lain. Ada dua jenis yang selalu kita gunakan adalah unsealed twister pair UTP, unsealed twister pair atau STP. Kita lihat kabel jenis STP. Kabel jenis STP ini memiliki rangkaian lilitan yang terdiri dari warna-warni dan diselimuti oleh seal, makanya seal twist pair. Kemudian ada kabel yang namanya kabel UTP, unsealed, tidak ada sealnya, tidak ada aluminium foilnya. Kita lihat urutan warna-warna.
Ada beberapa alasan orang selalu menggunakan kabel UTP ini. Pertama, kecepatan dan keluaran datanya 10-100 MB per second. Biaya rata-rata per notnya murah, media dan ukurannya kecil. Panjang kabel maksimum yang diizinkan adalah 100 meter. Terdapat beberapa kategori yang selalu digunakan. Yang selalu digunakan misalnya kategori 1 yaitu sifatnya mampu mentransmisikan dalam kecepatan rendah. Contohnya kabel telepon. Banyak lagi beberapa kabel yang contoh kabel dari kategori UTP ini yang banyak selalu digunakan orang. Kelebihan dari kabel UTP adalah mudah dipasang, ukurannya kecil, harga terjangkau. Perkiraan harga per meternya itu sekitar 1.500. Kekurangan kabel UTP adalah rentan terhadap impact interferensi elektris yang berasal dari media atau perangkat-perangkat yang ada di sekelilingnya. Kita lihat urutan kabel. Kabel UTP itu memiliki urutan seperti ini. Ketika pelintiran-pelintiran ini, lilitan ini kita buka. Putih oren-oren, putih hijau-hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Kemudian ada dua aturan pengkabelan di dalam media koneksi jaringan. Ada yang namanya aturan kabel strike, di mana ujung kabel A dan ujung kabel B itu sama-sama memiliki urutan yang sama, yaitu putih oren, oren, putih hijau, putih biru, putih biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Kemudian, aturan kedua adalah aturan yang namanya aturan cross. Aturan cross ini di mana urutan kabel pada ujung A dengan urutan kabel pada ujung B itu berbeda. Yaitu kalau ujung A putih oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Sedangkan urutan pada bagian B, ujung B adalah putih hijau, putih oren biru, putih biru oren, putih coklat. Kedua perangkat media aturan kabel ini memiliki fungsi masing-masing. Kalau aturan kabel strike itu fungsinya adalah untuk menghubungkan jenis yang berbeda, komputer ke hub atau switch ke komputer. Kalau cross itu sejenis, misalkan komputer ke komputer atau hub ke hub atau switch ke switch. Kemudian, media koneksi ketiga adalah yang namanya fiber optic. Fiber optic ini adalah jenis kabel yang saat ini banyak selalu digunakan oleh hampir seluruh vendor-vendor yang bergerak di bidang internet. Kenapa? Karena fiber optic ini mampu mengirim bandwidth lebih banyak, kemudian digunakan untuk komunikasi antar backbone lain dengan kecepatan tinggi. Bisa kita lihat bentuk dari gambar sebuah kabel fiber optic. Nah, konektor kabel fiber optic selalu disebut dengan strike tip atau ST. Macam-macam kabel fiber optic bisa kita lihat dari gambar-gambar yang ada di layar ini. Di dalam membangun sebuah jaringan komputer, kita harus tahu juga jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan cakupan areanya. Selalu yang banyak digunakan adalah local area network. Ini di sekolahan, di kampus, di kantor. Kemudian untuk wilayah lebih luas dari LAN adalah metropolitan area network, kemudian wide area network, dan VAN area personal area network. Nah, local area network bisa didefinisikan sebagai suatu grup komputer dan peralatan jaringan komputer yang saling dihubungkan dalam area geografis yang terbatas seperti gedung atau kampus. Kemudian, LAN menurut administrasinya itu dibagi atas dua, yaitu client server dan peer-to-peer. Client server adalah komputer yang menyediakan fasilitas bagi komputer-komputer lain di dalam jaringan, dengan client komputer adalah komputer-komputer yang menerima atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh server. Kemudian, kelebihan client server adalah satu, kecepatan aksesnya lebih tinggi karena penyedia fasilitas jaringan dan pengelolaan dilakukan secara khusus oleh satuan komputer atau server. Kedua, kelebihannya sistem keamanan dan administrasi jaringan lebih baik karena